Halo, kita jumpa lagi dan ini adalah bab pertama untuk kimia untuk SBMPTN tentang ikatan kimia. Di bab ini kita akan bahas mengenai ikatan ion. Dan saya bisa dipanggil Muyas dan bisa dicek juga halaman saya di unacademy.com/user/rahma.muyas. Oke, jadi apa sih ikatan kimia itu? Jadi ikatan kimia itu adalah ketika dua atom atau ion berpegangan dengan sangat erat. Nah, dapat dikatakan bahwa di antaranya terdapat suatu ikatan kimia. Nah, dalam pembentukan ikatan kimia tersebut yang berperan adalah elektron valensi, yaitu elektron yang berada pada kulit terluar. Nah, untuk memudahkan penggambaran elektron valensi pada atom suatu unsur dan ikatan yang terbentuk di antaranya dapat digunakan simbol Lewis, yaitu simbol titik elektron Lewis. Nah, nanti akan kita bahas di bab selanjutnya. Nah, sekarang kita akan bicara tentang sejarah ikatan ionik. Jadi awalnya pada tahun 1897 si J.J. Thomson ini mengungkapkan di papernya tentang elektron bahwa dia menemukan bahwa ada suatu bukti bahwa muatan yang dibawa oleh suatu atom itu lebih besar dibandingkan yang dibawa oleh suatu ion pada elektrolit. Ya, contohnya kayak di molekul HCl. Jadi dia membayangkan bahwa ada komponen di atom hidrogen yang dipeluk atau dikelilingi oleh banyak tabung elektrostatik, banyak gaya elektrostatik. Ya, sama halnya sama klor di situ. Nah, tapi hanya ada satu tabung yang menghubungkan antara atom hidrogen dan atom klorin. Oke, nah di paragraf yang sama selanjutnya Thomas juga mendiskusikan tentang fakta bahwa salah satu pojok di ikatan tersebut pada saat itu dia belum mengistilahkan itu sebagai sebuah ikatan. Jadi salah satu pojok di ikatan tersebut itu positif dan yang di ikatan lainnya itu di pojok lainnya itu negatif. Nah, pada di tahun 1904 jadi Thomson juga mengutarakan di Electricity and Matter bahwa jika kita menginterpretasikan ikatan yang diutarakan oleh kimiawan bahwa tabung unit Faraday itu menghubungkan antara atom bermuatan di dalam molekul, maka struktur formula bisa diartikan sebagai teori elektrikal. Nah, tapi kalau di teori chemical itu simbol yang mengindikasikan ikatan itu tidak dilihat sebagai tidak memiliki arah. Is not regarded as having direction, tidak memiliki arah atau tidak ada perbedaan di antara kedua pojok-pojok di ikatan tersebut. Sedangkan kalau di teori elektrikal itu ada perbedaan di tiap pojok-pojok ikatannya karena yang satu positif dan yang satu negatif muatannya. Nah, dari situ banyak teori ikatan yang termasuk dengan transfer elektron yang kemudian banyak digunakan banyak digunakan di Amerika dan di Eropa. Tapi teori ini tidak bisa menjelaskan ikatan dalam senyawa tidak berion, tapi akan dijelaskan dengan ikatan kovalen nantinya di pelajaran ini juga. Nah, dalam pengertian modern, inti dari ikatan ionik adalah ketika elektron yang berjumlah satu atau lebih ditransfer di antara cincin terluar dari atom-atom yang berkaitan. Nah, sebagai contoh nih, natrium ini akan kehilangan satu elektronnya dan menjadi bermuatan positif karena satu elektronnya ini pindah ke C. Jadi sekarang natrium bermuatan positif, namun yang klorinnya ini bermuatan negatif. Nah, muatan negatif dan positif ini menarik satu sama lain yang menyebabkan adanya ikatan di antara kedua ion tersebut.
jadi NaCl, sorry. Nah, contoh kedua adalah magnesium. Contoh kedua adalah ikatan antara magnesium dan oksigen. Jadi di sini magnesium, elektron-elektron yang ada di magnesium ini pindah ke oksigen semua, sehingga dua elektron magnesium akan pindah ke oksigen, sehingga magnesium akan menjadi bermuatan 2 plus, sedangkan oksigen akan bermuatan 2 min, negatif 2. Nah, kali ini kekuatan tarik menariknya adalah 4 kali lipat lebih daripada kekuatan pada natrium klorida. Oke. Nah, unsur apa sih yang membentuk ikatan ionik itu? Jadi ikatan ionik terjadi di antara unsur metal dan non-metal dalam tabel periodik. Nah, ini bisa dilihat adalah tabel periodiknya. Jadi yang perlu kita lihat adalah kolom yang dikepalai oleh litium. Kemudian kan ini ada hidrogen tapi diabaikan saja hidrogennya. Kemudian Be dan B. Oke, jadi ketiga kolom ini adalah yang memiliki walaupun tidak semua, yang memiliki atom positif yang termasuk dalam ikatan ion. Jadi kalau SMA sih 3 kolom ini aja yang penting yang perlu diperhatikan. Nah, kolom pertama ini disebut logam alkali. Dia punya litium, natrium, kalium, Rb, Cs, sama Fr. Nah, guru-guru biasanya mengambilkan si Fr karena itu sangat radioaktif dan nggak ada di alam. Tapi juga ada beberapa poin dan yang kadang guru sering keluarkan di tes-tes, ya kan. Nah, jadi semua unsur ini memiliki muatan +1 dalam ikatan ionik. Nah, kolom kedua ini disebut dengan kolom logam alkali tanah. Dia punya Be, Mg, Ca, Sr, Ba, dan Ra. Nah, ini punya muatan positif 2 dalam ikatan ion. Oke. Nah, kolom ketiga itu dikepalai oleh B. Tapi yang paling menarik di SMA sih yang Al ini, aluminium ini. Dan ini muatannya adalah +3. Jadi yang contoh senyawa ionik seperti adalah aluminium klorida AlCl3. Unsur-unsur yang lain di ketiga kolom tadi itu memiliki pattern yang sangat kompleks. Jadi behavior sangat kompleks dia. Jadi biasanya di SMA sih dia diabaikan. Nah, sekarang yang negatif, tadi yang positif, oke. Nah, yang sekarang yang negatif tuh kalian lihat kolom yang dikepalai oleh F. Sini ya. Nah, kalian bisa lihat ini ada F, Cl, Br, I, dan At. Ini bisa kita abaikan karena sama alasannya dengan Fr tadi ya. Nah, unsur-unsur ini akan memiliki tambahan elektron pada ikatan ionik. Jadi dia jadi -1 nanti kalau di ikatan ionik. Oke. Nah, kolom selanjutnya itu dikepalai oleh O. Ini nih. Yang contoh paling umum di kolom ini adalah O sama S. Oke, yang lainnya biasanya enggak. Karena yang Se dan Te biasanya digunakan sih, tapi nggak sering. Nah, di unsur-unsur di kolom ini itu nambah 2 elektron di ikatan ionik. Jadi dia jadi punya muatannya -2. Oke. Nah, yang terakhir adalah kolom yang dikepalai oleh nitrogen. Nah,
Di kolom ini mereka akan punya muatan -3 pada ikatan ionik. Nah, tapi si AS dan SB ini sangat jarang digunakan, dan yang BI ini nggak pernah bisa dilihat sebagai -3. Jadi biasanya yang N sama P aja sih yang sering digunakan. Nah, jadi ada 3 poin penting dalam ikatan ionik. Yang pertama adalah semua logam transisi dan logam tanah jarang berperan sebagai muatan positif dalam ikatan ionik. Oke, nah hidrogen bisa membentuk ikatan ionik, tapi hidrogen berperan sebagai non-logam dengan satu muatan negatif yang dipanggil sebagai hidrida. Nah, terdapat ikatan kimia yang lebih kompleks seperti ikatan antara NH4+ dan Cl- dalam NH4Cl adalah ikatan ionik. Nah, nanti untuk contoh-contoh selanjutnya mengenai elektronegativitasnya, kemudian bentuk-bentuk molekulnya itu akan dijelaskan di bab selanjutnya. Nah, untuk pendahuluan ikatan ionik kurang lebih seperti itu. Semoga bermanfaat buat kalian dan bisa memberikan suatu insight buat kalian ya. Jadi langsung aja kalian klik untuk bab kedua dari materi ini, yaitu yang nantinya akan berjudul elektronegativitas dan jenis ikatan. Oke, kalau gitu see you, bye.